Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 15 Oktober 2020, berjudul Masa Pemeriksaan. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 10 ayat 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Pena Inspirasi menjelaskan maksud judul renungan kita pagi ini, masa pemeriksaan pada saat Yesus sebagai imam besar kita adalah sebagai berikut. Pertama, pengadilan di masa pemeriksaan akan memeriksa dan mempertimbangkan kasus orang-orang yang mengaku umat Allah terlebih dulu, atau pemeriksaan dilakukan pada rumah Allah sendiri yang nama mereka sudah tercatat di kitab kehidupan, dan itulah yang diperiksa pertama kali. Jadi pada hari besar pendamaian yang terakhir dan pada pengadilan pemeriksaan, kasus yang akan dipertimbangkan hanyalah mereka yang mengaku umat Allah. Pengadilan orang-orang jahat adalah pekerjaan terpisah dan tersendiri dan akan terjadi pada waktu kemudian. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang pertama-tama dilakukan. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Kedua, pengadilan pemeriksaan dan penghapusan dosa orang-orang percaya akan dilaksanakan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan dosa-dosa orang percaya itu akan dihapuskan sesuai dengan perbuatannya. Pekerjaan pengadilan pemeriksaan dan penghapusan dosa akan dilaksanakan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena orang-orang yang sudah mati akan diadili berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab, maka tidaklah mungkin dosa-dosa manusia dihapuskan sebelum selesai pengadilan di mana kasus mereka diperiksa. Tetapi Rasul Petrus dengan jelas mengatakan bahwa dosa-dosa orang percaya akan dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Bila mana pengadilan pemeriksaan selesai, maka Kristus pun akan datang dan upahnya ada bersama-sama dengan Dia yang akan diberikan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Ketiga, proses pekerjaan pemeriksaan dan penghapusan dosa dimulai sejak berakhirnya nubuatan 300 petang dan pagi di tahun 1844 untuk memeriksa buku orang-orang yang hidup maupun yang sudah meninggal sesuai dengan perbuatan mereka yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Pada waktu yang ditentukan bagi penghakiman akhir dari 2300 hari pada tahun 1844, pekerjaan pemeriksaan dan penghapusan dosa dimulai. Semua orang yang pernah mengambil nama Kristus bagi dirinya haruslah melalui penyelidikan yang teliti. Baik yang hidup maupun yang sudah meninggal harus dihakimkan menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab. Keempat, pada masa penghakiman setiap orang harus berdiri sendiri pada hari kesudahan itu, dan penting agar setiap pikiran untuk memikirkan pemandangan yang sungguh-sungguh dan hikmat pada waktu pengadilan dimulai dan saat kitab-kitab dibukakan. Pelajaran mengenai tempat kudus dan pengadilan pemeriksaan harus dimengerti dengan jelas oleh umat Allah. Semua harus mengerti kedudukan dan pekerjaan imam besar agung mereka. Kalau tidak mungkin mereka mengamalkan iman yang diperlukan sekarang ini atau menempati kedudukan yang Allah rencanakan bagi mereka. Setiap orang mempunyai jiwa-jiwa yang akan diselamatkan atau dibiarkan hilang. Masing-masing mempunyai kasus yang akan diputuskan di pengadilan Allah. Masing-masing harus menghadap hakim agung muka dengan muka. Betapa pentingnya agar setiap pikiran sering-sering memikirkan pemandangan yang sungguh-sungguh dan hikmat pada waktu pengadilan dimulai dan kitab-kitab dibukakan. Bila mana bersama Daniel, setiap orang harus berdiri sendiri pada hari kesudahan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.